Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fanda Dewanti dengan NIM 230501162. Saya sebagai moderator. Selanjutnya, perkenalan dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Arifi, NIM saya 23050112254. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Effendi, NIM saya 2305041. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Globalisasi Internasional dan Dampak Globalisasi. Lanjut. Globalisasi internasional mengacu pada proses integrasi yang semakin mendalam dan meluas di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya di seluruh dunia secara lintas batas negara. Proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara global melampaui batas-batas negara. Yang pertama, integrasi ekonomi global. Contohnya yang kita lihat perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang, serta jasa antara negara-negara di dunia. Yang kedua, integrasi politik global. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia WTO, dan NATO. Selanjutnya, integrasi sosial budaya global. Contohnya penyebaran budaya populer global seperti musik, film, mode, dan makanan cepat saji. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Naufal. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Faktor pendorong globalisasi internasional. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. 2. Liberalisasi perdagangan dan investasi. 3. Operasi perusahaan multinasional. 4. Migrasi tenaga kerja internasional. Selanjutnya, aspek globalisasi internasional. Pertama, ekonomi global, dalam kurung perdagangan, investasi, dan keuangan. Kedua, penyebaran informasi, budaya, dan gaya hidup. Yang ketiga, mobilitas manusia lintas negara. Yang keempat, kerjasama kebijakan dan institusi internasional. Selanjutnya, dampak positif globalisasi internasional. Pertama, meningkatkan perdagangan dan akses pasar. Kedua, pertukaran budaya dan toleransi. Ketiga, peluang migrasi dan wisata. Keempat, penyebaran teknologi dan inovasi. Dan kelima, peningkatan kesadaran global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahril. Ya, dampak negatif globalisasi internasional. Yang pertama ialah persaingan tidak seimbang dan defisit perdagangan. Kedua, eksploitasi tenaga kerja murah. Yang ketiga, erosi budaya dan nilai-nilai lokal. Yang keempat, pengaruh negatif budaya populer dan beserta kesenjangan dan ketimpangan sosial. Berikut adalah beberapa tantangan utama dari globalisasi internasional. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama, globalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dua, dampak terhadap budaya lokal dan identitas nasional. Yang ketiga, penyebaran budaya global yang didominasi budaya barat dapat mengikis budaya dan identitas lokal suatu negara. Next. Lanjut. Kesimpulan di sini yaitu globalisasi internasional merupakan suatu keniscayaan di era modern ini. Proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya lintas batas negara telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global. Namun globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti persaingan tidak seimbang, eksploitasi tenaga kerja, erosi budaya lokal, kerusakan lingkungan, instabilitas keuangan, dan serta ancaman kedaulatan nasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan tata kelola yang baik, kerjasama internasional, harmonisasi regulasi, kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.